Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat kudrat iradat dan inayahnya sehingga kembali kita berkumpul di pembelajaran online pertemuan yang ketiga pada malam hari ini. Kemudian tak lupa juga salawat dan salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Teman-teman penghulu yang berbahagia, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu membaca kitab Kitabun Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang mana untuk malam hari ini pematerinya adalah guru kita, Guru Muhammad Syaibani SH. Beliau tugas di KUA Kecamatan Bati-Bati. Nah, langsung saja kepada sebelum memulai pembacaan kita pada malam hari ini, marilah sama-sama dulu kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, baiklah, langsung saja kepada guru kita Muhammad Syaibani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Warahmatullahi. alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan rutin kita, yaitu membaca Kitabun Nikah yang disusun oleh Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Mudah-mudahan kita semua berkat padat beliau diberikan keberkahan, diberikan pemahaman keilmuan sebagaimana keilmuan yang telah dicurahkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa matta'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Pembahasan selanjutnya, adapun perempuan yang haram atas kita menikahi dia sebab berambil-ambilan itu empat bagi jua dengan perkataan yang sempurna. Nah, jadi pembahasan selanjutnya ini adalah pembahasan tentang perempuan yang kita itu diharamkan menikahinya karena sebab berambil-ambilan. Jadi Datuk Kalampayan di sini beliau menggunakan kalimat berambil-ambilan. Kalaunya kita lihat di dalam kitab fikih klasik, berambil-ambilan ini diungkapkan dengan kalimat bimusaharatin. Ya, artinya sebab ada hubungan min tuha atau minantu. Nah, tapi di sini kan beliau menggunakan kalimat berambil-ambilan. Artinya nang laki-laki mengambil anak sidin ya. Nah, nang anak sidin diambil laki-laki tadi. Jadi antara laki-laki dengan sidin sebagai orang tua itu hubungannya sebagai mertua dan minantu. Makanya redaksinya beliau menggunakan kalimat berambil-ambilan. Sebelumnya kita sudah membahas ya tentang perempuan yang diharamkan untuk yang haram hukumnya untuk dinikahi.
Kan mahram itu sebab eh, diharamkan kita menikahi perempuan itu kan ada sebab, ada 3 sebab. Yang pertama binasabin, karena ada hubungan nasab. Yang kedua biradha'atin, karena ada hubungan susuan, ya. Nah, yang ketiga bimusaharatin, ya, sebab ada hubungan mintuha atau minantu. Nah, tapi di dalam kitab ini Datuk Kalampayan beliau menggunakan redaksi berambil-ambilan. Mungkin ini bahasa zaman Sidin dahulu lah, karena kan Sidin ini hidup di zaman jauh sebelum zaman kita, yang mana pada waktu itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Banjar kuno lah, lebih bercampur antara Banjar dengan Melayu. Nah, jadi perempuan yang haram atas kita menikahi dia sebab ada hubungan bimusyawarah, ya, itu kan ada 4 bagi. Yang pertama mintuha kita, yaitu ibu istri kita dan ibu gundik kita. Nah, jadi yang pertama itu mintuha, ya, kuitan daripada bini kita, haram kita untuk menikahinya. Atau kuitan daripada budak perempuan kita, gundiknya artinya budak perempuan. Nah, jadi laki-laki tersebut dia ada mempunyai budak perempuan, maka orang tua dari budak si perempuan tadi hukumnya adalah haram bagi nang ampun budak untuk menikahinya. Dan ibu perempuan yang kita watok dengan watok syubhat. Nah, atau misalkan tawatok bebinian. Nang binian tersebut uh, kita sangka adalah bini kita. Nah, jadi ada kasusnya laki-laki nang inya itu tawatok perempuan nang disangkanya bininya. Nah, misal ada perempuan kembar, ya. Nah, saat yang kembarannya itu kan jadi istri kita misalkan. Nah, sekalinya, kenapakah ya mati lampu, nah, kembaran bini kita dimasuk, ya, pas rahatan juga ya, hendak pas tawapo jadinya. Si biniannya juga merasakan juga ya lah. Nah, karena kasusnya seperti itu, maka itu dihukumkan dengan wato syubhat. Artinya si suami tadi menyangka itu istrinya. Nah, atau misalkan eh, kasus wato syubhat ini dalam masalah rodoah semalam, ya, yang dikiranya perempuan tersebut ajnabi, ya, ternyata setelah diteliti perempuan tersebut ada hubungan rodoah susuan naoninya, karena sudah ternikahi takawini sampai berisi anak, maka waktunya tersebut, ya, dihukumkan waktu syubhat. Adapun status pernikahannya nanti dipasah. Nah, anaknya tetap dinisbahkan kepada laki-laki yang mewaktu syubhatnya tadi. Dan ibu itu dan ibu-ibunya datang ke atas. Nah, maksudnya eh, jatuhnya nenek lah, ya kan, mama dari mintuha kita, haram kita menikahinya. Nah, di atasnya nininya, nah, nini dari mintuha kita pun juga diharamkan untuk menikahi. Terus selanjutnya yang kedua menantu kita, yaitu istri oleh anak kita. Nah, jadi istri anak kita, ya, itu statusnya minantu juga diharamkan untuk kita menikahinya. Atau cucu kita atau istri dari cucu kita. Nah, cucu kita nih isi bini, nah itu juga diharamkan untuk kita menikahinya karena ada hubungan mahram dengan sebab bimusaharatin tadi. Datang ke bawah atau cicit kita misalkan ada isi bini, nah bininya juga diharamkan untuk kita menikahi. Dan gundik anak kita, budak daripada anak kita.
Nah, jadi anak kita ada diisi budak, budak perempuan. Nah, maka kita ya, sebagai orang tua dari anak kita tadi tidak diperbolehkan untuk menikahinya, hukumnya haram. Kenapa jadi ada istilah budak ya, perbudakan? Kan di zaman dahulu itu rancak terjadi yang namanya peperangan. Nah, di antara sebab kenapa jadi ada perbudakan ini kan orang yang kalah di medan perang itu statusnya dia menjadi budak bagi pasukan yang menang. Nah, budak ini bisa diperjualbelikan, ya, kalau dijual, ya, nang kayak barang juga. Apabila budaknya bebinian yang menukari lakiat, maka bisa aja ya kah dipergaulinya. Atau cucu kita datang ke bawah. Nah, atau gundik atau budak daripada cucu kita. Nah, cucu kita ada diisi budak. Nah, maka budak perempuannya tadi kada boleh kita mengawininya karena ada hubungan mahram bimusyawarah dengan sebab berambil-ambilan. Dan perempuan yang diwakok anak kita atau perempuan nang dikumpuli anak kita, ya, atau cucu kita dengan waktu syubhat. Nah, terus ketiga, umat tiri kita, yaitu istri bapak kita atau gundiknya. Nah, jadi mama tiri, istri abah kita. Jadi abah kita ini kawin pulang, ada isi mama hanyar, kan mama tiri itu statusnya. Maka hukumnya eh, mama tiri tadi adalah mahram bagi kita dengan sebab bimusaharah. Nah, dan istri nini kita, nah, nini di sini maksudnya kai. Nah, istri kai kita atau gundiknya datang ke atas. Nah, atau bini kai. Nah, jadi bini kai itu statusnya mahram juga bagi kita. Pada boleh juga kita mengawininya. Yang keempat, anak tiri kita, yaitu anak istri kita. Apabila sudah kita wafa akan istri kita itu. Nah, yang keempat ini adalah anak tiri. Nah, jadi kita kawin ya lawan perempuan, nang perempuan ini ternyata ada diisi anaknya, anak bebinian lawan lakinya terdahulu, kan statusnya anak tiri tuh. Nah, itu hukumnya juga mahram. Kada boleh kita menikahi apabila mamanya tadi sudah diwakok, sudah dikumpuli, sudah ada hubungan kita lawan mamanya tadi. Tapi kalau seandainya belum pernah ada hubungan, kada ada hubungan badan ya lawan bini kita yang ada berisi anak tadi, ya, lalu berpisahan, belum ada hubungan badan lagi, maka hukumnya boleh ya kita mengawini anak tersebut. Dan anak gundik kita dan anak perempuan yang kita waktu akan dia dengan waktu syubhat. Nah, atau anak daripada budak perempuan kita. Nah, jadi si budak perempuan kita ini ada berisi anak ya, anak bebinian. Nah, kada boleh juga kita untuk mengawinnya karena ada hubungan mahram dengan sebab bimusaharah atau berambil-ambilan. Terus, adapun perempuan yang haram atas kita memadukannya, nah, mempoligaminya dengan istri kita, maka yaitu saudara istri kita. Nah, jadi hukumnya kada boleh kita mempoligami antara istri kita lawan sanak bebiniannya dan anak saudaranya dan saudara bapaknya dan saudara ibunya dan barang baginya sama ada ia senasab atau sesusuan. Maka kaidah yang demikian itu tiap-tiap dua orang perempuan yang antara keduanya kerabat atau susuan yang tiada harus, artinya tiada boleh antara keduanya bernikah-nikahan. Jika ditakdirkan salah seorang daripada keduanya laki-laki dan yang seorang perempuan, maka yaitu tiada boleh dipermadukan dengan dia. Nah, jadi memadukan antara dua bening sanak itu hukumnya kada kada boleh, haram hukumnya. Dan jika harus atau jika boleh keduanya bernikah-nikahan atas takdir yang demikian itu, maka yaitu harus dipermadukan. Syahdan,
diketahui daripada yang tersebut itu tiada harus, artinya tiada boleh kita menikahi tiap-tiap perempuan yang ditegahkan, yang dilarang mempermadukan dia, yang dilarang mempoligami ia dengan istri kita. Melainkan apabila sudah mati istri kita atau sudah kita talak istri kita dengan talak 3. Nah, maka yaitu harus, artinya boleh kita menikahi dia dan jikalau belum lalu iddahnya sekalipun. Nah, kan tadi kan ada perempuan yang kita itu dilarang untuk memadunya, ya kah, mempoligaminya. Nah, di antaranya mempoligami, ya, mengawini istri lawan jenis anak istri, kan kita dilarang. Nah, tapi dilarangnya itu kadang untuk selama-lamanya. Ada kena yang kita itu diperbolehkan kita mengawini jenis anak bini. Nah, syaratnya apa tadi? Apabila istri kita tadi sudah mati. Nah, jadi bilanya istri kita meninggal dunia, ya, maka boleh aja kita hendak menikahi dengan anak bini kita. Atau misalkan istri kita tadi kita talak dengan talak 3, ya. Nah, boleh kita, ya, mengawini di sanak istri kita. Nah, sekalipun jadi sidin belum selesai masa iddah istri yang ditalak 3 tadi. Nah, terus tetapi jika kita talak akan istri kita dengan talak 1 atau talak 2, maka yaitu tiada boleh bagi kita menikahi perempuan itu melainkan kemudian daripada sudah lalu iddah istri kita. Nah, kalau istri kita tadi statusnya hanya tertalak 1 atau tertalak 2, tidak boleh kita langsung menikahi dengan sanaknya. Nah, harus diselesaikan dulu masa iddah talaknya. Nah, kenapa? Karena istri kita tadi selama di dalam masa iddah talak, dia statusnya masih status istri kita. Boleh di situ rujuk. Nah, makanya kalau hanya sekedar talak 1 atau talak 2, apabila kita hendak mengawini dengan sanak istri kita, maka harus selesai dulu, ya, istri kita dia iddah talak daripada talak yang kita jatuhkan. Nah, adapun talak 3, ya, apabila terjadi talak 3, maka langsungnya boleh kita, ya, mengawini dengan anak istri kita sekalipun belum selesai masa iddahnya. Terus bermula haram lagi tiada sah atas seorang menikahi perempuan yang sudah ditalak akan dia dengan talak 3, melainkan apabila diperoleh 9 syarat. Nah, haram hukumnya dan tidak sah pernikahannya apabila seseorang menikahi perempuan yang sudah ditalaknya dengan talak 3 sekaligus. Nah, jadi Izin talak guru, suara pian begamat. Kenapa yuk? lah. Nah, jadi hukumnya haram, tidak sah. Oke, Pak. Jelas lah. Ya, jelas guru, jelas teh. Nah, ya. Nah, jadi hukumnya tidak sah, ya, menikahi perempuan. Jadi seseorang itu menikahi perempuan yang pernah ditalaknya dengan talak 3. Nah, jadi talak ini perkara yang tidak bisa dianggap pegagayaan lah apabila sudah terucapkan dengan kalimat yang jelas, kalimat yang sharih, maka talak tersebut dianggap jatuh sekalipun niatnya begayaan. Nah, terucap sekali jatuh 1, terucap 2 kali jatuh 2, terucap 3 kali mah jatuh 3. Karena masyhurnya, maklumnya di dalam mazhab Syafi'i, talak 3 sekaligus, ya, itu jatuhnya 3. Nah, di dalam hadis itu kan Nabi mengatakan salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 perkara yang serius itu dianggap serius dan yang bercandanya dianggap serius. Yang pertama nikah, ya. Nah, seandainya pernikahan tuh antara wali, ya, dengan calon laki-laki, ada 2 saksi
ya kah? Kikisahan. Jadi benih nikahan cuman syarat rukunnya terpenuhi sekalipun apa begagaian itu dianggap sah. Nah, juga termasuk talak. Nah, talak ini kada kau begayaan juga. Ini yang kedua ya kah? Perkara nang seriusnya dianggap serius, bercandanya dianggap serius. Yang kedua adalah talak. Nah, ujar nang laki lawan nang bini, ikam ku talak. Aku begayaan aja. Nah, dua kali tersambat ya itu hukumnya jatuh dua. Itu yang masyhur lah dalam mazhab Syafi'i ya. Adapun masalah khilafiyah itu kita kada kada membicarakan itu. Adapun pendapat yang masyhur ya, apabila sudah terucap sekali, dua kali, tiga kali, sekalipun niatnya untuk bercanda kepada istri, maka hukumnya jatuh. Dan rujuk, nah itu sama juga ya, rujuk itu perkara nang serius dianggap serius, bercandanya dianggap serius. Jadi talak ini jangan dianggap main-main. Nah, jadi haram dan tidak sah seorang laki-laki menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga, kecuali diperoleh 9 syarat. Nah, syarat yang pertama, hendaklah perempuan itu dinikahkan dengan laki-laki yang lain. Kemudian daripada sudah lalu iddah tolak tiga. Nah, jadi syarat yang pertama apabila hendak berbulikan lawan istri yang ditalak tiga tadi, maka istri tadi harus nikah dulu dengan laki-laki lain. Nah, jadi selesai masa iddah talak tiga, menikahnya dengan laki-laki lain. Nah, habis itu tuntung menikah dengan laki-laki lain, ditalak, nah, maka harus beriddah pulang, iddah talak 3 kali suci. Nah, maka laki-laki tadi, laki-laki yang menikahi perempuan yang tertalak tiga tadi, dinamai pada bahasa Arab dengan muhallil, artinya yang menghalalkan. Ya, pihak ketiga ya, yang menjadi eh, orang nang akan menghalalkan disebut dengan muhallil. Dan pada bahasa kita, laki-laki yang menikahi dia dinamai akan Cina buta. Nah, makanya istilah kita di Banjar ini ya, apabila perempuan yang ditalak tiga hendak berbulikan dengan laki-laki yang mentalak tiganya tadi, maka harus bercina buta dulu, menikah kawin dengan laki-laki lain. Nah, kedua syarat. Nah, syarat yang kedua nih, apabila hendak berbulikan ya, perempuan yang ditalak tiga tadi, hendaklah nikahnya dengan laki-laki itu nikah yang sah. Nah, artinya nikah eh, dengan laki-laki yang mentalak tiga ini nikahnya adalah nikah yang sah. Kalau seandainya nikahnya bukan nikah yang tidak sah, maka hukumnya talak tiganya tadi kada kada berlaku. Kayak apa kasus gambarannya? Misalkan kayak ini. Nah, jadi ada seorang laki-laki menikahi perempuan. Nah, yang walinya itu ding sanaknya, kan abahnya kadi lagi nih. Nah, lalu pindah ke ding sanaknya. Padahal kayaknya masih hidup pada waktu itu. Nah, tetap dinikahkan. Nikah ini ya, tuntung nikah. Ternyata jelang 3 bulan ditalak tiga oleh si laki-laki tersebut. Nah, apabila hendak berbulikan kan berzina buta. Nah, tapi karena nikahnya kadesah, di mana kadesahnya walinya salah, di sanaknya yang harusnya itu kainya. Nah, karena nikahnya di awal itu kadesah, lalu terjadi talak tiga, maka talak tiganya kada kada jatuh. Terus status watoknya bangnya, hubungan suami istrinya itu disebut dengan wato syubhat karena ketidaktahuannya dalam menentukan wali tadi. Nah, kesalahan inya kada tahu ya kah? Yang seharusnya walinya tadi adalah kainya, ternyata yang dijadikannya wali adalah di sanaknya. Nah, jadi sebab ketidaktahuannya tadi dimaafkan ya. Adapun status watoknya adalah wato syubhat. Nah, terjadi pentalakan pada waktu itu talak tiga, maka hukum talak tiganya kada kada dianggap. Karena nikahnya bukan nikah yang sah, nikah yang kada sah ya, salah dalam menentukan wali tadi. Nah, ketiga syarat yang ketiga, hendaklah laki-laki itu dapat watok ia dengan sendirinya. Tiada memadai kanak-kanak kecil yang tiada dapat ia watok dengan sendirinya. Nah, syarat yang ketiga ya, laki-laki yang menjadi muhalil ini adalah laki-laki dewasa. Laki-laki nang inya itu kawa mewatok ya, kawa apa wataknya, kawa melakukan hubungan suami istri kadesah aja sidin apabila nang muhalil itu kakanakan.
Kenapa? Yang pertama kekanakan ini barangnya halus ya. Nah, kada kawa inya mawapa. Nah, makanya di sini disyaratkan laki-laki yang muhalilnya adalah laki-laki dewasa, laki-laki yang inya itu kawa melakukan wapa, kawa melakukan hubungan suami istri dengan sendirinya. Nah, keempat syarat yang keempat, hendaklah diwata'nya akan dia oleh laki-laki itu. Nah, bukan hanya sekedar akad nikahnya aja, harus ada wata' di situ, harus ada hubungan suami istri di situ, ya. Nah, kelima syarat. Nah, syarat yang kelima, hendaklah diwata'nya itu dengan memasukkan sekalian hasyafah zakarnya. Nah, syarat yang kelima itu wata'nya itu harus masuk ya kah? Hasyafah. Hasyafah itu batang jakarnya. Nah, namun hanya sekedar apa bahasanya lah digisik-gisik akan aja kada mau ya lah. Nah, jadi syarat yang kelima itu harus memang bujur masuk ya daripada zakar si muhalil tadi batang hasyafahnya itu nah harus masuk. Nah, keenam syarat yang keenam, hendaklah wata'nya pada farajnya, pada kemaluan depan, jua tiada pada duburnya. Nah, apabila wata'nya terjadi di bagian dubur kada kada memadai juga, kada cukup juga ya. Nah, jadi watoknya tersebut harus watok yang melalui faraj, melalui kemaluan depan. Nah, ketujuh syarat yang ketujuh hendaklah keras zakarnya, maka tiada memadai akan cina buta lemah zakarnya. Nah, maka tiada cukup jasidin, yakah tidak dianggap bercina buta apabila zakar si muhalil tadi lemah. Nah, jadi harus zakar nang keras, nang mau keras gitu nah. Nah, yang kedelapan syarat yang kedelapan hendaklah sudah ditalaknya akan dia oleh lakinya yang kemudian itu. Nah, syarat yang kedelapan, limbah terjadi hubungan suami istri ditalaknya. Nah, yang kesembilan, syarat yang kesembilan hendaklah lalu iddah talak lakinya yang kemudian. Nah, imbah ditalak lakinya yang si muhalil tadi, maka di situnya ada iddah 3 kali suci. Nah, selesai masa iddahnya, baru boleh inya bebulikan dengan laki-laki yang pernah mentalak tiganya tadi. Nah, jadi sedikit ngalih lah, sedikit mit ya cara bebulikannya apabila sudah terjadi talak 3. Nah, ada 9 syarat di sini ya apabila hendak bebulikan. Apabila satu syarat aja kada terpenuhi, maka kada boleh. Kada dianggap ya kah cina butanya tadi. Nah, inilah 9 syarat apabila diperoleh sekaliannya, maka haruslah artinya bolehlah bagi seorang nikah dengan istrinya yang sudah ditalaknya dengan talak 3. Nah, jadi masalah talak ini dijaga bujur-bujur ya. Ya, sadik lawan bini itu jangan sampai sekalipun ucap talak karena talak ini bukan perkara yang main-main ya kah? Diucapkan begayaan jatuhnya serius. Nah, apalagi diucapkan serius misalkan ya sekali tuh ucapakan jatuh 1, 2 kali jatuh 2, 3 kali jatuh 3. Nah, bermula haram lagi tiada sah menikahi istri orang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Cukup sampai sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat eh, dan bisa dipahami bagi kawan-kawan sekalian. Untuk selanjutnya, ulun serahkan kepada moderator. Kepada moderator waktu dan tempat dipersilahkan.